Selamat datang di channel Randomnya Dunia. Di antara lembaran emas sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terukir satu nama dengan tinta keteladanan, pengorbanan, dan kepemimpinan yang tak lekang oleh waktu, Jenderal Besar Raden Sudirman. Sosok Panglima Besar pertama Tentara Nasional Indonesia, arsitek perang gerilya yang membalikkan prediksi musuh, dan pribadi yang raganya boleh tergerogoti penyakit, namun jiwanya tetap membara demi merah putih. Hari ini, kita akan menelusuri jejak langkah beliau, dari masa kecilnya yang sederhana, perjalanan pendidikannya, hingga transformasinya menjadi seorang jenderal legendaris, dan mengapa ia begitu sentral dalam narasi kepahlawanan nasional kita. Jenderal Sudirman lahir pada hari Senin, 24 Januari 1916, di Duku Rembang, Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Purbalingga, Karesidenan Banyumas. Ia terlahir dari pasangan Karsid Kartawiraji, seorang buruh pabrik gula, dan siap. Namun, takdir membawanya untuk diasuh dan diangkat anak oleh pamannya, Raden Cokro Sunaryo, seorang asisten wedana, atau camat, di Rembang, dan istrinya, Toeridowati, yang merupakan kakak dari Siem. Kehidupan bersama keluarga pamannya memberikannya kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik. Sudirman kecil dikenal sebagai anak yang pendiam, tekun, dan taat beribadah. Pendidikan formalnya dimulai di Hollands Inlandse School, HIS, atau Sekolah Dasar untuk Pribumi, kemudian dilanjutkan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, Mulo, Wiworotomo di Purwokerto, setingkat sekolah menengah pertama. Di Mulo Wiworotomo, Sudirman tidak hanya belajar ilmu umum, tetapi juga mulai menunjukkan bakat kepemimpinannya. Namun, pembentukan karakter yang paling signifikan datang dari keterlibatannya dalam organisasi Islam modernis, Muhammadiyah. Ia sangat aktif dalam kepanduan Hizbul Watan, sebuah organisasi kepemudaan di bawah naungan Muhammadiyah. Disinilah nilai-nilai disiplin, kejujuran, tanggung jawab, kepemimpinan, cinta tanah air, dan religiusitas tertanam kuat dalam dirinya. Ia dikenal pandai berpidato dan memiliki kemampuan untuk memotivasi teman-temannya. Setelah Mulo, Sudirman melanjutkan pendidikannya ke HIK, Hollandse Indische Kweekschool, atau Sekolah Guru Muhammadiyah di Solo, meskipun tidak sampai tamat karena keterbatasan biaya. Namun, semangatnya untuk mengabdi melalui pendidikan tak pernah surut. Dengan bekal ilmu yang dimilikinya, Sudirman kembali ke Cilacap dan mengabdikan dirinya sebagai guru di HIS Muhammadiyah. Ia adalah seorang pendidik yang berdedikasi, tidak hanya mengajarkan mata pelajaran, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, kebangsaan, dan keagamaan kepada para siswanya. Selain mengajar, ia juga aktif dalam kegiatan pemuda Muhammadiyah dan koperasi, menunjukkan jiwa sosial dan kepemimpinannya di tengah masyarakat. Kehidupannya sebagai guru dan aktivis sosial membentuknya menjadi pribadi yang dekat dengan rakyat dan memahami denyut nadi perjuangan mereka. Gelombang sejarah kemudian membawa perubahan besar. Pada tahun 1942, Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Pemerintah militer Jepang kemudian membentuk berbagai organisasi militer dan semi-militer. Salah satunya adalah PETA, atau Pembela Tanah Air, pada tahun 1943. Sudirman melihat ini sebagai kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan militer yang ia yakini akan sangat berguna bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia kelak. Ia mendaftar dan diterima sebagai calon perwira PETA, mengikuti pendidikan di Bogor. Dengan kecerdasan dan disiplinnya, ia lulus dengan predikat baik dan diangkat menjadi Daidanco atau Komandan Batalion PETA di Kroya, Karesidenan Banyumas. Di sini, ia dikenal sebagai pemimpin yang adil, tegas, namun tetap memperhatikan kesejahteraan anak buahnya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, PETA dibubarkan oleh Jepang. Sudirman, dengan cepat tanggap, segera mengambil inisiatif untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat, BKR, di wilayah Banyumas, yang kemudian menjadi cikal bakal Divisi 5 Tentara Keamanan Rakyat, TKR. Kepemimpinannya semakin teruji ketika pasukan sekutu, Inggris, yang diboncengi Nica, Belanda, mendarat di Indonesia dan berusaha menduduki kembali wilayah-wilayah strategis. Momen yang melambungkan nama Sudirman ke kancah nasional adalah pertempuran Ambarawa, yang berlangsung sengit antara Oktober hingga Desember 1945. Pasukan sekutu berusaha menguasai Ambarawa untuk memotong jalur logistik TKR. Kolonel Sudirman,
sebagai Komandan Divisi 5 TKR Purwokerto, memimpin langsung perlawanan. Dengan taktik supit urang atau pengepungan dari kedua sisi, serta semangat juang yang membara dari para pejuang dan rakyat, pasukan sekutu berhasil dipukul mundur secara telak pada 15 Desember 1945. Kemenangan ini menjadi bukti kemampuan tempur TKR dan kepiawaian Sudirman sebagai ahli strategi. Kemenangan gemilang di Ambarawa, yang kemudian diperingati sebagai Hari Juang Kartika atau Hari Infanteri TNI AD, semakin memperkuat reputasi Sudirman sebagai pemimpin militer yang cakap. Pada tanggal 12 November 1945, dalam sebuah konferensi Tentara Keamanan Rakyat, TKR, di Yogyakarta, diadakan pemilihan Panglima Besar TKR. Meskipun usianya baru 29 tahun dan ada kandidat senior lainnya seperti Letnan Jenderal Urip Soemoharjo, Kepala Staf Umum TKR yang lebih berpengalaman dan dihormati, Sudirman terpilih secara demokratis melalui voting para komandan divisi. Ini menunjukkan betapa besar kepercayaan yang diberikan oleh para perwira lainnya kepadanya. Presiden Soekarno kemudian secara resmi melantik Kolonel Sudirman sebagai Jenderal Panglima Besar TKR pada tanggal 18 Desember 1945. Dengan ini, Sudirman menjadi pucuk pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia yang masih sangat muda dan menghadapi tantangan maha berat. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan jauh dari kata usai. Belanda, dengan dukungan sekutu, terus berupaya merebut kembali Indonesia. Agresi militer Belanda I dilancarkan pada Juli 1947. Puncaknya, pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer II, menyerbu dan menduduki ibu kota Republik saat itu, Yogyakarta. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan sejumlah pemimpin negara lainnya ditawan oleh Belanda. Dalam situasi yang sangat genting ini, Jenderal Sudirman, yang sudah lama menderita penyakit tuberkulosis, atau TBC, yang parah hingga satu paru-parunya tidak berfungsi, menghadapi pilihan yang menentukan nasib Republik. Para pemimpin sipil menyarankannya untuk tetap di kota dan berobat, atau ikut mengungsi. Namun, Sudirman dengan tegas menolak. Baginya, jika tentara menyerah atau pemimpin militernya tertangkap, maka Republik Indonesia akan benar-benar dianggap runtuh oleh dunia. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mengambil keputusan heroik, memimpin perang gerilya langsung dari medan pertempuran, meskipun harus ditandu. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Penuhi panggilan tugas kita sebagai tentara. Demikian kira-kira tekadnya. Maka, dimulailah salah satu epos paling heroik dalam sejarah perjuangan Indonesia. Selama kurang lebih 7 bulan, dari Desember 1948 hingga Juli 1949, Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya dari atas tandu. Rutenya sangat berat, menembus wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, melewati Kretek, Bantul, Wonosari, lalu ke timur menuju Wonogiri, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Kediri, dan akhirnya kembali ke sekitar Yogyakarta. Ia dan pasukannya terus bergerak, menghindari kepungan musuh, dan melancarkan serangan-serangan sporadis yang efektif. Meskipun kondisi fisiknya terus menurun, semangatnya tak pernah padam. Kehadirannya di tengah-tengah pasukan dan rakyat menjadi suluh yang menjaga api perlawanan tetap menyala. Ia menerapkan strategi perang rakyat semesta, atau Wehrkreise, di mana seluruh kekuatan rakyat dan tentara bersatu padu. Taktik gerilya yang diterapkan meliputi serangan kilat, hit and run, penyergapan, sabotase, dan penghindaran pertempuran frontal melawan pasukan Belanda yang unggul dalam persenjataan dan jumlah. Dari atas tandu, ia terus memberikan komando, menyusun strategi, dan yang terpenting, memelihara moral dan disiplin pasukannya. Rakyat di desa-desa yang dilalui menjadi benteng dan sumber logistik bagi pasukan gerilya. Selama bergerilya, Jenderal Sudirman juga berhasil menjalin koordinasi dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, PDRI, yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ini memastikan bahwa secara de jure dan de facto, Republik Indonesia masih eksis dan terus melakukan perlawanan. Perang gerilya yang dipimpinnya berhasil mengacaukan strategi Belanda dan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa klaim Belanda bahwa mereka telah menguasai Indonesia adalah tidak benar. Puncaknya adalah keberhasilan serangan umum 1 Maret 1949 terhadap Yogyakarta yang membuktikan eksistensi TNI dan Republik. Tekanan internasional dan perlawanan gigih dari TNI akhirnya memaksa Belanda kembali ke meja perundingan,
yang menghasilkan perjanjian Rumroyen. Meskipun awalnya Sudirman menyatakan kekecewaannya terhadap isi perjanjian tersebut yang dinilainya merugikan pihak Republik, sebagai seorang prajurit sejati ia tetap tunduk pada keputusan politik pemerintah. Pada 10 Juli 1949, Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta, disambut sebagai pahlawan oleh rakyat dan pasukannya. Perjuangan fisik yang luar biasa berat selama perang gerilya akhirnya semakin menggerogoti kesehatan Jenderal Sudirman. Penyakit TBC yang dideritanya semakin parah. Pada tanggal 29 Januari 1950, pukul 18.30 WIB, di Magelang, Panglima Besar Jenderal Sudirman, sang pahlawan bangsa, menghembuskan nafas terakhirnya pada usia yang masih sangat muda, 34 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Beliau dimakamkan dengan upacara kebesaran militer di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Semaki, Yogyakarta. Mengapa Jenderal Sudirman menjadi pahlawan nasional yang begitu berpengaruh dan terus dikenang? Pertama, pengorbanan tertinggi. Keputusannya untuk memimpin perang gerilya dari atas tandu meskipun sakit parah adalah bukti dedikasi dan cinta tanah air yang tak terukur. Ia meletakkan kepentingan bangsa di atas nyawanya sendiri. Kedua, keteguhan prinsip dan integritas. Ia menolak menyerah saat para pemimpin sipil ditawan, menjaga marwah dan eksistensi Republik. Sikapnya yang sederhana, jujur, dan sangat religius menjadi teladan. Ketiga, kepemimpinan militer yang brilian. Strategi perang gerilya yang diterapkannya terbukti efektif, merepotkan pasukan Belanda, dan menjadi model perlawanan rakyat semesta. Ia berhasil membangun dan memimpin tentara yang baru terbentuk dengan sumber daya yang sangat terbatas. Keempat, kemampuannya menyatukan dan menginspirasi. Ia adalah perekat bagi berbagai kesatuan tentara dan sumber inspirasi bagi rakyat untuk terus berjuang. Ia adalah Bapak Tentara Nasional Indonesia. Kelima, simbol ketahanan nasional. Kegigihannya dalam menghadapi musuh dan penyakit menjadi simbol bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang yang tak mudah ditaklukkan. Warisan Jenderal Sudirman tidak hanya berupa kemenangan militer, tetapi juga nilai-nilai luhur yang abadi, patriotisme sejati, disiplin baja, kejujuran tanpa kompromi, kesederhanaan dalam hidup, religiusitas yang mendalam, dan semangat pantang menyerah hingga titik darah penghabisan. Jenderal Besar Sudirman adalah mutiara bangsa, teladan sempurna seorang prajurit, pemimpin, dan patriot. Kisah hidupnya adalah epik tentang bagaimana seorang anak bangsa dengan tekad baja dan iman yang kokoh mampu mengatasi segala keterbatasan fisik dan tantangan zaman untuk mempersembahkan yang terbaik bagi negerinya. Semangat juangnya, pengorbanannya yang tulus, dan cintanya pada Ibu Pertiwi akan terus hidup, menginspirasi, dan menjadi suluh bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Apa pelajaran dan inspirasi paling berharga yang Anda dapatkan dari kisah perjuangan Jenderal Besar Sudirman? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk konten-konten inspiratif lainnya tentang sejarah. Bagaimana menurut kalian mengenai video hari ini? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Kami sangat menghargai dukungan kalian. Jangan lupa buat subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan keseruan dari kami. Like kalau kamu suka video ini, dan bagikan ke semua yang kamu kenal. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.